Kali ini Mimin akan membahas salah satu film unik berjudul Last Passenger. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk langsung aja ke alur ceritanya. Awal cerita, kita diperlihatkan sebuah kereta yang baru saja meninggalkan stasiunnya. Diketahui kereta tersebut adalah kereta terakhir yang berangkat pada malam hari. Lalu di dalamnya terdapat seorang pemeran utama bernama Louis. Ia sedang bersama anaknya yang bernama Max. Louis merupakan seorang ayah tunggal karena istrinya lebih dulu wafat, sehingga dia harus mengurus anaknya sendirian. Diketahui juga, perjalanan mereka itu disebabkan pekerjaan Louis sebagai seorang dokter. Ketika sedang bermain bersama sang anak, tiba-tiba Louis mendapatkan telepon di tengah gerbong kereta yang sedang ramai karena para remaja yang terlalu berisik. Louis pun akhirnya menyerah dan pindah ke ruang kondektur untuk mengangkat telepon. Dan saat mengurusi perkara pekerjaan sebagai dokter, tiba-tiba seorang wanita mendekati Max. Wanita itu bernama Sarah. Sarah diketahui sangat suka anak kecil, dan pertemuan pertama mereka ditandai dengan kopi yang tumpah akibat ulah Max. Lantas, Louis yang melihat itu tak hanya diam. Sebagai seorang ayah, dia pun meminta maaf kepada Sarah karena telah membuat mantelnya ditumpahi kopi. Namun Sarah hanya tersenyum ramah sambil duduk bersebelahan dengan Louis. Sarah juga sempat menyinggung soal perkataan Louis pada seseorang di telepon. Dan dari situlah ia tahu jika Louis adalah seorang dokter. Max kala itu secara spontan memberitahu pada Sarah jika Louis adalah dokter yang hebat. Ia bisa mengetahui apa saja yang salah dari seseorang hanya dengan melihatnya. Selanjutnya, nenek tua yang ada di depan Sarah merasa terganggu akan berisiknya orang-orang di gerbong, sehingga ia melemparkan korannya yang sedang dibaca. Di situ Louis pun mengambil koran tersebut, sedangkan Max yang gabut mencoba mengintip ke belakang kursinya. Ia melihat seorang pria yang sedang memainkan rokok, lalu karena sadar sedang dilihat bocah umur 7 tahun. Pria itu pun melakukan trik sulap sambil menakut-nakuti Max. Louis memberi peringatan pada Max agar tak dekat-dekat dengan pintu karena berbahaya. Seorang kondektur pun tiba-tiba mendatangi pria yang merokok di belakang. Namanya adalah Jen. Dan karena telah merokok di kereta, kondektur mengancam jika Jen akan dikeluarkan di stasiun berikutnya. Kalau tidak mau mematikan rokok, sontak datanglah seorang pria lain. Ia juga ikut memberikan peringatan kepada Jen. Bukannya nurut, Jen justru menggila. Tapi, pada akhirnya ia pun membuang rokoknya keluar kereta dan pergi ke gerbong lain. Tak lama dari itu, Max yang sedang bermain dengan dinosaurusnya tiba-tiba tak sengaja membuka pintu yang ada di sebelahnya. Tapi beruntung ia tak terjatuh. Dan seakan-akan ini menjadi pertanda buruk. Yang kemudian kondektur pun datang untuk memeriksa tiket sambil memberikan saran bahwa Max harus duduk menjauh dari pintu. Di situ juga tampaknya Louis agak marah dengan kelakuan Max yang sebelumnya telah diberitahu. Berselang dari itu, kereta pun berhenti di salah satu stasiun. Tapi Louis dan Max belum juga turun karena perjalanan mereka masih jauh. Anehnya, Sarah tiba-tiba menghilang dari sisi Louis tanpa berpamitan. Louis juga sempat melihat salah satu penumpang yang membawa helm hitam. Entah kenapa, wajah pria itu begitu cemas. Setelah kereta berjalan kembali, seorang kondektur yang sedang berjalan tiba-tiba disergap oleh seseorang. Di sisi lain, Louis dihampiri lagi oleh Sarah. Ternyata Sarah hanya membeli minum di luar untuk membersihkan mantelnya yang terkena kopi. Dari situ, hubungan Louis dan Sarah pun menjadi semakin dekat. Setelahnya, Sarah pun langsung memberikan nomor teleponnya kepada Louis, yang dimana kemudian Sarah pun menyuruh Louis untuk istirahat sebentar, karena Louis akan menghadapi malam yang melelahkan nantinya di rumah sakit. Setelah tertidur pulas, Louis tiba-tiba dibangunkan oleh suara gesekan kereta. Ia juga melihat Sarah yang ketiduran. Tak lama, kereta tiba-tiba berhenti, dan itu membuat Louis menjadi penasaran. Pasalnya kereta tak berhenti di stasiun, yang ternyata malam itu jadi agak mengejutkan, karena Louis sempat melihat ada seseorang tergeletak di luar kereta. Karena penasaran dan ingin menolong, Louis langsung berinisiatif untuk mendatangi kondektur kereta. Sedangkan Max, Louis titipkan bersama Sarah. Namun, saat ia mengetuk pintu ruang kondektur, tampaknya tak ada yang keluar dari sana. Dan kita juga bisa lihat kalau keadaan di kereta nampaknya sudah kosong, alias hanya tersisa beberapa penumpang lagi di dalamnya. Bahkan seorang pengacara yang berada di ruang VIP kereta terlihat ingin kereta itu tetap melaju. Pria yang disebut Peter itu nampaknya agak cuek dan menyarankan agar Louis cukup menelepon ambulans saja. Di sini Louis pun mewajarkan tindakan cuek Peter karena belum tahu jika ia adalah seorang dokter. Lantas Louis lanjut dengan menelepon pihak rumah sakit. Setelahnya, Louis kembali lagi ke gerbong tempat ia duduk. Terlihat juga Max yang sudah bangun dari tidur sedang bermain dan tertawa bersama Sarah. Anehnya lagi, tiba-tiba kereta tak juga berhenti dan justru melewati stasiun yang jadi tujuan Louis beserta Max. Tentunya Louis langsung terheran. Seorang wanita yang ada di ruang VIP bernama Ella pun menawari Max dan Sarah untuk menunggu di ruangannya. Yang
yang dimana Louis langsung menuju ujung gerbong untuk mendatangi masinis kereta. Dan setelah sampai, Louis melihat ada sebuah alat komunikasi penghubung antara masinis dan penumpang. Namun ketika dihubungi, yang menjawab bukanlah seorang masinis, melainkan seorang penumpang lain. Bahkan ia mengacuhkan pertanyaan Louis, dan justru balik bertanya soal berapa orang yang tersisa di kereta. Dari sini, Louis pun mulai panik di saat Max, Sarah, dan Ella saling mengobrol. Louis terus berupaya untuk menghubungi masinis atau siapapun yang bisa memberhentikan kereta itu. Di saat itulah Peter juga mendatangi Louis karena merasa terganggu ketika mencoba untuk membuka pintu kondektur. Sayang pintunya terkunci. Kemudian Louis mencoba untuk menarik rem gerbong darurat. Awalnya Peter menghadangnya, namun Louis kepalang panik, tapi ternyata rem darurat juga tidak berfungsi. Sedetik setelah Peter tersadar, Peter pun akhirnya melihat kereta tak berhenti di stasiun pemberhentiannya. Dari situ keduanya langsung ikut panik. Tak lama, Jen pun datang. Ia awalnya tampak tenang dan santai, tapi setelah melihat Peter dan Louis saling mencoba untuk memberhentikan kereta dengan rem darurat di setiap gerbong, Jen pun tersadar jika kereta tak sedang baik-baik saja. Sontak semua pun jadi ikut panik, termasuk dengan Sarah. Kemudian mereka pun mencoba untuk masuk ke dalam ruangan kondektur yang terkunci. Tapi ketika Jen mencoba membuka pintu, ternyata pintu tersebut tak terkunci. Kepanikan Louis telah menutupi kesadarannya bahwa pintu itu nyatanya tidak terkunci. Ketika masuk ke dalam ruang kondektur bagian belakang, terlihat ruangannya begitu gelap. Di sana, keempat orang itu tampaknya tak ada yang mengerti soal cara memberhentikan kereta. Dan ketika dilihat, ternyata kereta memakai bahan bakar diesel. Sehingga meskipun mesin kereta mati, kereta akan tetap berjalan. Tak lama, mereka melihat ada rem tangan yang dipakai masinis saat kereta sedang berhenti. Kemudian ketika mereka memutar remnya, kereta pun melambat. Tapi tak lama, seseorang yang sedang membajak kereta pun menaikkan kecepatannya. Sehingga rem harus melawan mesin dari kereta, tentu saja rem tersebut kalah. Sehingga menyebabkan kepulan asap di ruangan kondektur. Peter, yang tak mau terjadi ledakan di kereta, menyuruh agar Louis dan Jen untuk melepas remnya. Diketahui juga jika sekarang kereta berjalan dengan sangat cepat dan memberitahu bahwa jalur rel ini akan membawa mereka sampai ke ujung rel. Itu berarti kereta akan meledak jika sampai menabrak ujung rel. Bahkan akan ada jalan pertemuan antara jalan aspal dengan rel jika palang tak segera tertutup. Kemungkinan besar akan ada tabrakan beruntun antara kereta dan juga kendaraan lain. Terlihat Louis juga sempat memperingati petugas palang kereta melalui jendela agar segera menutup semua palang kereta sampai ujung. Sementara itu, Peter turut menelepon polisi terkait kejadian ini. Namun sayang sekali, polisi telat untuk menutup palang. Sehingga terjadilah tabrakan antara sebuah mobil dan kereta tersebut, yang menyebabkan sedikit lonjakan tekanan di dalam kereta itu sendiri. Beruntungnya, Louis, Sarah, dan Max masih bisa selamat. Namun tidak dengan Ella. Ella nampak sangat pucat. Yang tentu, Louis langsung bertindak saat itu sebagai seorang dokter. Sarah juga mencoba untuk mencari obat-obatan di tasnya, tapi sial, tak ada satupun obat. Hingga setelah 10 menit diberikan pertolongan darurat, Ella pun dinyatakan meninggal dunia. Sempat semua terdiam beberapa detik, namun Jen mengatakan jika mereka harus tetap menghentikan kereta itu. Lalu Louis pun setuju untuk mendobrak pintu kondektur yang berada di bagian depan kereta. Saat mencoba untuk mendobrak pintu, nampaknya Louis dan Jen agak kesulitan. Mereka butuh beberapa kali percobaan hingga Louis berhasil memecahkan kaca pintu kondektur. Di saat Louis telah melewati pintu, betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang kondektur yang telah menjadi mayat di sana. Tapi sekarang Louis telah mengetahui siapa orang yang menjalankan kereta begitu cepatnya. Orang itu berniat untuk melenyapkan diri dalam kereta tersebut. Bahkan, ketika Louis mencoba untuk menobrak pintu ruangan, kemudian pria gila itu dengan sengaja menyalahkan klakson kereta yang membuat Louis semakin kesal. 2 kali Louis mencoba, namun hasilnya tetaplah nihil. Ia tak bisa memecahkan pintu dari ruang kemudi tersebut, sehingga Jen menariknya lagi keluar. Dan mereka berempat pun mulai berdiskusi bagaimana caranya agar kereta dapat berhenti. Di situ juga, Peter sempat menceritakan kejadian serupa soal seseorang yang hendak melenyapkan diri dengan mengambil alih kereta, namun tak selang berapa lama, mereka pun memutuskan untuk membaca buku panduan tentang cara menghentikan kereta. Diketahui, ada beberapa cara, namun cara yang paling aman adalah melepaskan penghubung gerbong dengan yang lainnya. Tapi sial, kereta tersebut didesain dengan gerbong yang tersambung. Jen
dan Peter sempat berdebat kecil karena tak ada yang mau keluar dari kereta untuk melepaskan sambungan gerbong. Di situ Peter sempat menyebutkan jika si pengemudi pasti akan memelankan kereta saat menemui jalur yang agak jelek. Alasannya adalah si pria gila pasti tak akan melenyapkan diri di tengah jalur, melainkan ia ingin kelenyapannya ada di ujung rel, sehingga beritanya akan dimuat di seluruh TV. Singkat cerita, setelah menunggu inilah saatnya bagi Jen yang mengalah untuk beraksi. Ia sendiri yang akan keluar dari kereta untuk melepas sambungannya, dan ketika berhasil keluar dari kereta, tampaknya Jen agak kesulitan untuk menggapai penyambung gerbong, karena letaknya cukup jauh. Selain itu juga, tekanan udara membuat Jen sulit menyeimbangkan tubuhnya, hingga ia pun tergelincir di sana. Sontak Louis segera menyelamatkan Jen dengan menariknya ke dalam kereta. Tapi satu masalah lagi muncul ketika kereta akan melewati sebuah terowongan sempit, sehingga membuat Jen terpental ke dalam kereta dengan kondisi tangan yang terkilir dan sempat kehilangan kesadaran. Namun beruntung, Jen masih hidup dan sehat. Ketika Jen sedang menyalakan rokok, tiba-tiba kereta itu pun berhenti. Namun lagi-lagi kereta itu berhenti tepat di sebuah terowongan sempit, sehingga pintu hanya bisa terbuka sebesar badannya Max. Seketika Louis pun berpikir untuk menyuruh Max turun dari kereta. Tentu saja Max tak mau jika harus turun sendiri tanpa ayahnya. Namun, Louis terus memaksa Max agar turun duluan. Sempat terjadi drama hingga Max pun ujungnya menangis. Tapi, niatan itu segera Louis urungkan ketika melihat Sarah yang turut menangis. Tak lama setelah Louis menggendong anaknya, kereta pun segera melaju kembali dengan kecepatan penuh. Dari situ, Louis pun hanya bisa terdiam, seolah tertampar. Louis tak kehilangan akal begitu saja. Ia sekarang berniat untuk mencoba membakar beberapa baju yang mereka miliki. Membakar baju-baju itu tepat di penyambung antar gerbong dengan bermodalkan alkohol serta korek api. Atas usaha itu, penutup sambungan gerbong pun telah terbuka, sehingga muncullah secercah harapan bagi mereka untuk bisa lepas dari gerbong depan. Namun sayangnya, ketika hendak melepas sambungan besi yang dipegang Louis masih panas akibat ledakan, sehingga Peter membantunya dengan menggunakan sebuah tongkat. Pada awalnya, aksi tersebut tampak berhasil, di mana gerbong mereka pun akhirnya terlepas dari kereta. Tapi kereta tiba-tiba bergoyang, hingga menyebabkan Peter terjatuh ke bawah kereta. Kejadian itu membuat Peter pun tewas dalam sekejap, sedangkan Louis sendiri terjebak di gerbong depan. Ketika hendak meloncat, penyakit lututnya tiba-tiba kambuh, sehingga tak bisa bergerak. Seketika Louis pun menyuruh agar Jen dan Sarah memperlambat pergerakan gerbong dengan menggunakan tuas yang ada di ruang kondektur. Saat itu juga, Louis sendiri masih memikirkan bagaimana caranya agar bisa selamat dari kejadian tersebut. Beruntungnya Sarah dan Jen berhasil memperlambat gerbong itu. Disitulah Louis masih menghitung detik demi detik untuk mengumpulkan nyalinya agar bisa lompat dari kereta. Dan bertepatan dengan meledaknya kereta, Louis pun akhirnya berhasil melompat. Setelah kejadian tadi, Louis sempat pingsan di tengah rel kereta. Tapi tak lama, Sarah, Max, dan Jen segera menghampirinya, yang dimana di akhir cerita, kereta yang dikemudikan oleh si pria gila tampak sudah meledak, sedangkan Louis terbangun di pangkuan Sarah beserta Max. Mereka pun akhirnya sempat tertawa karena hal gila yang baru mereka lewati, dan film pun selesai. Jadi, itulah kisah film ini. Gimana? Menurut kalian seru nggak? Kalau seru jangan lupa komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan kontennya, jangan lupa untuk like, tekan tombol subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan konten seru yang berikutnya di channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.